Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, baik, saya Siti Nurhadilah dari kelas 10 SMA Nazhatul Quran. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Nah, ada yang tahu pendapatan nasional itu apa? Nah, ya, kalian bagi pelajar ekonomi sudah tahu. Tapi sebelum kalian mengetahui tentang pendapatan nasional, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui perhitungan pendapatan nasional, sebaiknya kamu harus pahami terlebih dahulu konsep-konsep dalam pendapatan nasional. Nah, konsep-konsep dalam pendapatan nasional yaitu pertama, ada produk domestik atau yang kedua, dapat produk nasional. Tiga, terdapat produk nasional neto. Yang keempat, dapat produk nasional. Yang kelima, terdapat pendapatan persorangan. Dan yang keenam, terdapat pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, setelah kalian mengetahui dari konsep-konsep dalam pendapatan nasional, nah, di sini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan ekonomi UTBK SBMPTN 2022. Nah, nih, soal yang pertama yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam waktu 1 tahun adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendaftaran A. Produksi, B. Nilai tambahan, C. Pengeluaran, D. Pendapatan, E. Value added. Nah, jawaban yang benar adalah D. Kenapa? Nah, kita bahas pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh berupa sewa atau rent, upah atau bunga atau interest, dan keuntungan profit. Sudah tahu kan? Nah, soal yang kedua adalah pada tanggal 1 Oktober 2012, PT ABC membayar di muka Rp 12 juta untuk 1 tahun asuransi. Manakah dari pertanyaan berikut ini yang akan menjadi bagian dari jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2021? Yang A. 1. Debit asuransi dibayar di muka untuk 3 juta. Yang B. Asuransi dibayar di muka untuk 9 juta rupiah. Yang C. Debit biaya asuransi untuk 3 juta rupiah. Yang D. Biaya asuransi, debit biaya asuransi untuk 9 juta rupiah. Dan yang E. Kredit biaya asuransi untuk 3 juta rupiah. Nah, jawaban yang benar adalah C ya. Karena kenapa? Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2012 biaya asuransi, nah D, 3 juta rupiah asuransi ini dibayar di muka. Nah, soal yang ketiga, PT yang ketiga, prinsip ekonomi bagi produsen adalah cara-cara. Nah, yang pertama, A. Output maksimum, B. Biaya minimum, C. Output maksimum dengan biaya minimum, yang D. Output tertentu dengan biaya minimum, yang E. Output maksimum dengan biaya marginal. Nah, yang benar jawabannya adalah D ya, karena prinsip ekonomi secara umum adalah mendapatkan keuntungan dan kepuasan maksimal dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu dengan pengorbanan minimal. Untuk kasus produsen, maka prinsip ekonomi yang dipegang untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya minimum.
Nah, jawaban yang ketiga sudah ketemu ya. Baik, jawaban yang keempat. Nah, setelah ini soal yang keempat. Nah, diketahui nih sebagai berikut, data sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi sebesar 20 juta rupiah. Menyewa tanah sebesar 10 juta rupiah. Pengeluaran pengusaha sebesar 14 juta rupiah. Ekspor sebesar 16 juta rupiah. Dan impor sebesar 6 juta rupiah. Dan keuntungan yaitu 10 juta. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran yaitu A. 54 juta rupiah, B. 66 juta rupiah, C. 74 juta rupiah, dan D. 86 juta rupiah, E. 80 juta rupiah. Nah, yang benar yaitu kita jawab dulu ya bersama-sama. Caranya yaitu rumus pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah plus I plus G plus dalam kurun X kurangi M, di mana Y ini adalah pendapatan nasional C dan pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi itu adalah I, investasi G, pengeluaran pemerintah X, dan ekspor M, dan impor maka Y dan impor M sama dengan impor. Maka Y adalah 20 juta ditambah 10 juta ditambah 14 juta ditambah kan barusan ada dalam kurung ya. Nah, jadi dalam kurungnya itu 16 juta dikurangi 6 juta 6 juta. Nah, jadi hasilnya sudah ketemu. Jadi Y adalah 54 juta. Jadi pendapatan nasionalnya adalah 54 juta rupiah. Jadi jawaban yang benar adalah A ya. Soal berikutnya. Nah, diketahui GNP suatu negara sebesar 20 juta 800 rupiah. Penyusutan ribu. Penyusutan adalah 700 ribu. Pajak tidak langsung sebesar 50 juta ribu. Dan pajak tidak langsung sebesar 60 juta. Besarnya NNI yaitu A. Rp 110 juta, B. 860 juta, C. 25 juta, 20 juta 5, D. 20 juta 650, E. 20 juta 740. Nah, bahasannya yaitu NNI di sini adalah yang di sini yang diketahui adalah GNP. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah NNI. Jadi NNI itu adalah Net National Income, adalah yang mana jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Rumus dari NNI yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Ya, tidak langsung ya. Atau NNI sama dengan GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Dan dikurangi pajak tidak langsung. Maka NNI-nya adalah 20 juta 800 dikurangi 700 ribu dikurangi 50 ribu 50 juta dan NNI-nya adalah 20 juta. Nah, jawabannya adalah C ya. Nah, dan soal berikutnya yaitu soal. Nah, baik, di sini kita akan membahas soal yang nomor 6. Nah, perhitungan
pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan yang dimaksud untuk menghilangkan pengaruh. Yang pertama, A. Inflasi. B. Kebijakan pemerintah. C. Suku bunga. D. Investasi. Dan E. Tabungan masyarakat. Nah, jawaban yang benar adalah A. Karena kenapa? Nah, pendapatan nasional atas dasar harga konstan atau pendapatan nasional real atau nyata adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun yang dinilai menurut harga konstan atau harga pada suatu tahun tertentu atau tahun dasar yang selanjutnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Dan pendapatan nasional ini real sudah memperhitungkan unsur inflasi atau sudah dikeluarkan unsur inflasi sehingga mencerminkan kenaikan produksi yang nyata. Nah, setelah kita membahas soal-soal SBMPTN, semoga kita semua bisa dapatkan manfaatnya setelah mengetahui soal-soal SBMPTN.